Mengapa kamu ingin menikah? Sebagian anak muda zaman sekarang ketika ditanya mengapa ingin menikah, mereka menjawab karena saya kesepian. Because I'm lonely, so I need someone. Itu bukan alasan yang tepat untuk menikah. Mengapa demikian? Atau mereka berkata, karena saya ingin istri saya memperbaiki saya, menyembuhkan luka saya. Hei, pasanganmu bukanlah seorang terapis. Jadi perbaikilah dirimu terlebih dahulu dan persiapkan dirimu itu dengan baik. Jika ingin mengetahui apakah kamu sudah siap menikah atau belum, itu bukan hanya soal keuangan. Ada tiga hal lain yang harus diperhatikan selain masalah daripada finansial. Uang itu penting, ya. Tapi pertama, apakah kamu siap secara emosional? Apakah kamu mengendalikan amarahmu? Sudah bisa? Jika tidak, maka jangan menikah dulu. Pergilah belajar atau mengikuti pelatihan tentang pengendalian emosi dan manajemen kemarahan. Karena itu akan sangat berbahaya. Kesiapan emosional juga berarti mampu mengungkapkan perasaanmu. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam pernikahan adalah masing-masing pasangan berharap pasangannya itu bisa memahami isi pikirannya tanpa perlu dijelaskan. Oh, mana bisa. Padahal tidaklah demikian, Brody. Kamu harus mampu mengungkapkan perasaan dan emosimu dengan bahasamu sendiri yang bisa dipahami. Kesiapan emosional juga berarti mempelajari seni meminta maaf. Jangan kebanyakan gengsi, kocak. Bukan aku yang salah, dia yang salah. Mengakui kesalahan padahal tidak salah itu adalah jiwa kesatria pemimpin sejati yang dikenang abadi. Kemampuan untuk meminta maaf sangat penting dalam pernikahan. Jadi belajarlah juga untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, siap secara sosial. Pernikahan adalah hubungan yang menghubungkan dua keluarga. Empat nih, dua keluarga. Kamu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan pasanganmu. Artinya, menjadi pendengar yang baik dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Selain itu, kamu juga harus siap menjalin hubungan dengan keluarga pasanganmu, baik itu mertua, keluarga besarnya yang berkaitan dengan keluarga mereka itu. Apa kamu udah siap untuk itu? Hal tersebut sangat penting. Kalau kamu tidak mau menjalin hubungan dengan keluarga pasanganmu, maka carilah pasangan kamu yang sebatang kara hidupnya. Yang ketika menikah dia cuma punya kamu doang. Kemudian yang ketiga, siap secara intelektual. Maksudnya, apa kamu memahami tujuan daripada pernikahan itu sendiri? Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Ketika kamu menjalankan suatu bentuk ibadah, kamu selalu berusaha memberikan yang terbaik karena kamu meyakini Allah mengawasi dan melihat. Ketika kamu berinteraksi dengan pasanganmu, sesungguhnya yang pertama kali kamu hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan adalah ibadah sebagaimana sholat juga merupakan ibadah. Sebagaimana kamu berusaha melakukan yang terbaik dalam sholatmu, maka berusahalah pula melakukan yang terbaik di dalam pernikahan kamu itu juga. Setelah itu ada satu jembatan yang penting yang perlu dipahami sebelum menikah. Apa itu? Semua orang membutuhkannya, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Jembatan itu adalah memahami sifat dasar daripada lawan jenis. Salah satu masalah yang paling umum saya temui ya antara suami dan istri ini adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi mereka seolah-olah berbicara dalam bahasa yang berbeda. Aneh. Yang saya maksud bukan bahasa secara harfiah, tetapi bahasa emosi. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan banyak perbedaannya. Dan justru itulah keindahan daripada kehidupan pernikahan. Sebagai contoh, kebanyakan laki-laki ketika sedang stres, ya banyak masalah, ingin masuk ke dalam gua mereka yang artinya tempat hening, tenang. Mereka ingin menyendiri dan menikmati keheningan gitu. Mungkin mereka akan pergi ke lantai atas kalau rumahnya tingkat 2 atau ke ruangan lain selama setengah jam, sejam. Untuk para istri, jangan langsung mengejar suami ketika hal itu terjadi. Dia bukan sedang mengabaikanmu, bukan marah sama kamu, bukan. Dia hanya membutuhkan guanya, dia butuh ruang pribadi untuk menenangkan diri sendiri. Setelah sekitar setengah jam, sejam, biasanya dia akan kembali tuh, udah mulai jernih pikirannya. Perempuan justru kebalikannya. Ketika seorang wanita sedang tidak dalam suasana hati yang baik atau sedang stres depresi, jangan abaikan dia lalu pergi begitu saja. Justru itu, dia menunggu. Nah, langsung kamu tanya, ada apa, Beb? Apa yang sedang terjadi, sayang? Dan ketika dia mulai bercerita tentang masalahnya, ya dia keluarkan unek-uneknya. Sebenarnya dia tidak selalu ingin kamu menyelesaikan masalah tersebut kok. Dia cuma ingin didengarkan. Nah, angguk-angguk aja, ngangguk dengerin. Masalah kebanyakan laki-laki adalah mereka selalu ingin langsung memperbaiki sesuatu. Seperti halnya seorang mekanik handal.
Padahal ketika mendengar masalah, mereka langsung berkata, "Oh, masalahnya ini. Coba lakukan satu ini. Coba lakukan ini." Padahal itu seringkali membuatnya tidak nyaman. Dia tuh nggak mau solusi. Seorang wanita membutuhkan waktu untuk berbicara karena banyak perempuan itu memproses pikiran mereka melalui percakapan. Jadi dia ngomong dulu baru dia bisa berpikir. Jadi cukup dengarkan aja. Katakan, apa yang terjadi? Wahai sayangku. Wah, itu pasti berat ya, Beb. Coba ceritakan lagi, sabar pelan-pelan. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana detailnya? Dengan cara seperti itu, nah biasanya dia merasa sangat dihargai dan didengarkan. Setelah sekitar setengah jam berbicara, sejam berbicara, seringkali pasti kamu akan melihat perubahan. Dia akan merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu perbedaan sifat dasar antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara tahunya? Ini bisa dipelajari, dan ketika kamu memahami sifat dasar lawan jenis, banyak sekali masalah dalam pernikahan yang dapat terselesaikan dengan lebih mudah dan tidak berlarut-larut.